Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. AFC ya, sebagai konfederasi sepak bola di Asia ini sudah mengumumkan secara resmi 4 negara yang akan menjadi tuan rumah penyelenggara putaran final Piala Asia 2023 yang akan berlangsung dari 16 Juni sampai 16 Juli tahun depan. Nah, 4 negara itu salah satu di antaranya adalah Indonesia. Jadi kita bersyukur bahwa akhirnya kita terpilih untuk bertarung dalam bidding ini, memperebutkan sebagai tuan rumah bersama dengan Qatar, Australia, dan Korea Selatan. Tadinya ada Jepang, tapi Jepang mundur, dan hanya tersisa 4. AFC ini memang memberikan keleluasan bagi 24 finalis yang bertarung di putaran final untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah setelah dipastikan lolos. Karena kan sebelumnya sudah ada 13 tim yang lolos lebih dulu, kemudian Indonesia ikut di dalam putaran kualifikasi putaran ketiga Piala Asia di Kuwait. Kita di grup A dan kita lolos sebagai salah satu di antara 5 tim runner-up terbaik. Dan juga ada tim-tim juara grup, ya. Sehingga dari 13 itu ditambah 11 tim, ya, karena ada 6 tim juara grup ditambah dengan 5 runner-up untuk bergabung di putaran final tahun depan. Total 24. Nah, peluang kita untuk menyelenggarakan menjadi tuan rumah terbuka. Tinggal nantinya bagaimana ada susulan dalam bidding ini, dokumen yang harus disiapkan secara matang oleh PSSI. Ya, stadion-stadionnya semua tentunya yang dibutuhkan. Dokumen ini yang akan diserahkan ke AFC nantinya akan diseleksi, dipilih. Batasnya pada tanggal 31 Agustus yang akan datang. Ya, jadi masih ada waktu buat kita karena ini masih Juli. Sampai dengan bulan depan, akhir bulan depan, kita harus menyertakan semua. Mau infrastrukturnya kita, fasilitas-fasilitas yang ada, ya, pendukung-pendukung yang bisa membuat AFC itu menjatuhkan pilihan kepada Indonesia. Semoga kita ini menjadi tuan rumah, walaupun saingannya itu sangat berat. Ya, karena ada Australia, ada Qatar yang kita tahu memang juga punya stadion-stadion yang mewah, termasuk dengan Korea Selatan. Nah, masalahnya juga buat kita di sini memang kita ini mepet, ya. Ada semacam double booking ya di sini. Karena tahun depan itu ada 2 gelar. Kalau kita ditunjuk sebagai tuan rumah, kita harus berpacu siap dengan kerja keras. Karena sebelumnya kita akan menyelenggarakan itu Piala Dunia U20 di Indonesia. Dan itu akan digelar pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni. Ya, jadi kalau Piala Asia itu berlangsung pada tanggal 16, jadi punya sisa waktu itu hanya 5 hari. Nah, ini soal kesiapan kita. Yang dianggap ini tentunya akan melelahkan. Tinggal AFC untuk bisa memilih karena Piala Asia itu langsung di tanggal 16 Juni. Kick-off-nya untuk pertandingan pembukaan sampai pada final tanggal 16 Juli. Ini menjadi satu kendala juga buat kita, dan sebaliknya ini menguntungkan bagi tim, bagi negara yang tidak menyelenggarakan event-event besar pada tahun depan. Nah, di antara 4 ini ada 3 ya kendala yang akan dihadapi bukan saja buat Indonesia tetapi juga buat Australia dan Qatar. Satu-satunya yang agak kosong pada tahun depan itu Korea Selatan, karena Korea Selatan tidak menggelar acara sepak bola besar apapun sepanjang 2023, sehingga peluang mereka itu sangat terbuka. Korea Selatan, negerinya Shin Tae-yong, pelatih tim nasional kita. Dan Korea Selatan itu sangat berambisi untuk menjadi tuan rumah. Dan mereka yakin bahwa mereka akan ditunjuk oleh AFC menjadi penyelenggara dibandingkan dengan Indonesia, Qatar, dan Australia. Nah, kalau kita sedikit ada masalah di sini, karena kita harus fokus di Piala Dunia U20, kemudian masuk lagi ke putaran final Piala Asia,
Sementara Australia juga ini agak repot juga, ya, karena pada saat bersamaan, ya, hampir berdekatan Australia itu menyelenggarakan Piala Dunia Wanita pada 2023. Australia dan New Zealand atau Selandia Baru ini menjadi dua negara yang bersama-sama menyelenggarakan Piala Dunia Wanita. Itu akan terjadi pada bulan Juli. Jadi kalau Piala Asia ini selesai pada Juli tanggal 16, Piala Dunia Wanita itu berlangsung 4 hari kemudian di 20 Juli sampai di 20 Agustus 2023. Jadi inilah repotnya bagi Australia menggelarkan dua acara ini yang secara berdekatan, ya, karena ini Piala Dunia Wanita ini besar juga kapasitas dia kan, bukan Piala Asia bahkan Piala Dunia. Jadi kalau dia dari Piala Asia ke Piala Dunia ini kerja keras 4 hari. Kalau kita kan punya selisih hanya 5 hari dari Piala Dunia U20 ke Piala Asia putaran final. Nah inilah menjadi ada kendala-kendala yang dianggap bisa menyulitkan. Kemudian bagaimana dengan Qatar? Qatar juga agak repot ya, selain mereka menyelenggarakan Piala Dunia memang, yang akan berlangsung pada akhir tahun ini di antara November dan Desember, mereka itu kalau dikatakan menjadi tuan rumah ditunjuk menyelenggarakan pada pertengahan tahun, ya ini sangat ekstrim ya. Cuaca iklim di sana panas sekali. Kalau bergeser juga seperti yang mereka lakukan di Piala Dunia saat ini nantinya tahun ini, di bulan November dan Desember ini masuk di cuaca yang mungkin agak dingin, ini merepotkan juga. Bisa mengganggu juga kompetisi-kompetisi yang berlangsung di Asia, ya termasuk di Indonesia. Ya, sehingga ini harus dipikirkan baik-baik oleh AFC untuk menunjuk, memilih tuan rumah yang pas. Korea Selatan tentunya yang dianggap kosong, ya mereka bisa saja ditunjuk bisa menjadi tuan rumah karena mereka punya fasilitas juga stadion yang oke, tidak bisa diragukan lagi. Tetapi kembali ke Indonesia kita berharap ya kalau memang kita siap benar-benar dengan semua dokumen yang masuk, ya apa boleh buat. Kalau PSSI memang yakin untuk bisa menyelenggarakan dengan baik setelah Piala Dunia U20 dan kita mampu untuk di putaran final Piala Asia tahun depan, jalankan saja. Kan semua tergantung dari PSSI karena kita sudah 4 negara sudah terpilih. Ya, tinggal 4 negara ini. Tinggal meyakinkan saja bagi AFC jika kita siap. Nah, kalau bicara stadion-stadion, kita punya keuntungan. Di Jakarta kita punya 2 stadion bagus bertaraf internasional. Salah satu di antaranya selain GBK, ya, kita punya JIS, Jakarta International Stadium ya, yang berada di Tanjung Priuk sana di Jakarta Utara. Dan ini bagus. April lalu baru diresmikan ya, luar biasa setelah 3 tahun pembuatan stadion ini yang menelan biaya itu sekitar 4,5 sampai 4,8 triliun. Wah, ini luar biasa bagi JIS dan bisa menampung sampai 82.000 penonton. Kapasitas dari Jakarta International Stadium ini. Jadi layak untuk bisa menjadi salah satu tempat pertandingan kalau kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Ya, kita berhasil menyisihkan Korsel, Australia dan Qatar. Maka JIS adalah kandidat utama saya pikir. Ini wajar dan pantas. Apalagi berada di ibu kota selain Gelora Bung Karno. Nah, stadion-stadion lain tentunya akan dipilih oleh PSSI. PSSI yang lebih tahu dengan stadion-stadion mana yang bisa diajukan nantinya menjadi penyelenggara ya. Mungkin di Bandung salah satu yang akan dipilih apakah di Jalak Harupat atau Bandung Lautan Api, kemudian di Manahan Solo masih ada, Gelora Bung Tomo di Surabaya, di Bali juga punya, Wayan Dipta. Jadi banyak yang akan dipilih, akan diseleksi oleh PSSI termasuk di Bekasi. Ada Stadion Patriot Candrabaga yang kemarin digunakan untuk Piala AFF U19. Jadi memang bagus kalau kita ada 3 stadion yang sangat berdekatan yang bermain di Jakarta dan juga di sekitarnya atau di Bekasi. Ya, seperti di dalam foto ini Anda bisa melihat teman-teman ya. Ini mewah sekali, ini JIS. Dan kita akan menunggu nanti. Sayang tidak mendapat tempat ya untuk menjadi penyelenggara di U20. Mestinya JIS ini bisa ikut masuk ya. Menjadi stadion tempat untuk pertandingan di kejuaraan dunia U20. Tapi tidak mengapa, kita menunggu sampai di Piala Asia. Ya, semoga kita bisa terpilih. Ya, maju terus, tetap semangat buat PSSI dan ini kesempatan buat kita menjadi tuan rumah dan kita akan masuk ke pot 1. Tidak lagi di pot 4 karena di antara 24 negara itu yang lolos memang kita paling rendah kalau di antara ranking FIFA. Tapi dengan kita menjadi tuan rumah nantinya,
terpilih, wah ini kita akan melaju sampai ke pot 1, ya. Kemudian kita akan terhindar di dalam undian nanti dengan tim-tim yang kuat seperti Iran yang memiliki peringkat terbaik di Asia, Jepang ya yang memiliki juga peringkat terbaik kedua setelah Iran di Asia, ada Korsel, ya, tentunya ada Australia di sana, ada Arab, ada Qatar. Ya, kita akan paling tidak terhindarlah bertemu dengan tim-tim unggulan yang berada di pot 1 karena kita sebagai tuan rumah ini layak untuk masuk ke pot 1. Kita nantikan dan kita berdoa bersama bagi teman-teman semua agar Indonesia bisa terpilih menjadi tuan rumah. Sampai di sini. Ciao.